Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang istri dihantui masa lalu tentang kejadian buruk yang menimpa adiknya. Adiknya mati dibunuh ayahnya sendiri. Namun roh adiknya terus-menerus mendatangi si kakak, seolah ingin memberitahu kebenarannya. Apa yang terjadi sebenarnya, dan benarkah cerita masa lalu itu? Langsung saja kita bahas di alur cerita The Ghost Within 2023 selengkapnya. Di sebuah rumah, seorang anak kecil bernama Margaret melihat ayahnya yang bernama James sedang menangis. James ditemani oleh kekasihnya bernama Nancy. James yang melihat Margaret memintanya untuk masuk ke kamar. Pelayan mereka, Douglas, meminta Margaret mendengar kata ayahnya. Pada pukul 9:09 malam, ayahnya dan Nancy sudah ke kamar. Saat itu, Margaret masuk ke ruang tengah. Ia mendekati dan melihat sebuah jam antik di rumahnya. Margaret pun terbangun, dan itu ternyata adalah mimpi masa kecilnya. Setelah itu, Margaret dan suaminya Mason melakukan konsultasi ke psikiater. Psikiater bilang kalau perkembangan kesehatan mental Margaret mengalami kemajuan yang luar biasa. Ia pun bisa merayakan ulang tahun pernikahannya yang kelima bersama suaminya. Ketika disinggung dengan pernikahan, Mason diam-diam memakai kembali cincin pernikahannya, yang sebelumnya telah ia lepas. Psikiater bertanya, apakah Margaret tidak mengalami kambuh dalam setahun ini? Margaret bilang tidak ada sama sekali. Namun Mason mengatakan tentang mimpi masa kecil yang dialami Margaret. Psikiater menjelaskan kalau itu mungkin gejala karena trauma di masa kecil. Margaret menyalahnya dan mengatakan tidak ada yang salah dengan masa kecilnya. Margaret juga bilang, pelayan ayahnya bernama Douglas yang bertanggung jawab atas harta benda dan rumahnya telah meninggal. Dan ia membawa kenangan masa lalunya yang ia lupakan. Psikiater bilang, kenangan masa kecil Margaret tidak pernah hilang. Mungkin Margaret menekan itu untuk menghindarkan diri dari cerita masa lalunya. Margaret bilang, ia ingin mengingat kembali apa yang terjadi sebenarnya. Psikiater menyarankan agar Margaret kembali ke rumah masa kecilnya, setelah itu memposisikan dirinya ketika masa kecil dulu, dan kenangan yang terlupakan akan kembali. Namun hal itu bisa beresiko pada kesehatan mentalnya. Setelah itu, Margaret dan suaminya pun memutuskan untuk pergi ke rumah lama Margaret. Sesampainya di sana, Mason terkejut, karena Margaret ternyata berasal dari keluarga yang kaya. Sementara kehidupan mereka sekarang serba kekurangan. Margaret bilang, ia menolak semua warisan ayahnya yang diberikan untuknya. Ketika masuk ke halaman rumah, Margaret mengingat masa kecilnya yang indah dengan ayahnya. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam rumah. Mason melihat tidak ada listrik di rumah itu. Ia juga tidak mendapatkan jaringan telepon di sana. Saat sedang menyusuri rumah itu, Margaret menjelaskan, selain ayahnya, Douglas dan dia, ada kekasih ayahnya yang bernama Nancy yang sering menginap di rumah ini, serta adik perempuannya yang bernama Evie. Selama ini, Margaret berbohong dan mengatakan pada Mason kalau dia anak tunggal. Mendengar itu, Mason sedikit kesal karena dibohongi. Dia pun keluar dari rumah itu. Margaret pun naik untuk memeriksanya, dan ia pun sampai di kamar Evie. Margaret kembali mengingat masa kecilnya, yaitu ketika Evie sedang disuntik oleh ayahnya. Evie memiliki cacat pada wajahnya, sehingga dia selalu mengenakan topeng. Nancy yang berada di sana sepertinya tidak menyukai Evie. Margaret pun memeriksa kamar Evie. Namun saat melihat lagi, ternyata tidak ada apa-apa. Margaret pun keluar dari kamar itu dan bertemu dengan Mason. Mason melihat banyak barang berharga dan menyarankan agar Margaret menjual barang yang tidak digunakan. Namun Margaret tidak ingin menjual apapun yang ada di rumah tersebut. Setelah itu Margaret membuka kain penutup sebuah jam lemari, dan ia pun mengingat sesuatu. Margaret kembali menutup jam lemari itu dengan kain. Mason menemukan foto masa lalu Margaret bersama ayahnya dan Evie. Namun wajah Evie di foto itu dalam keadaan rusak. Margaret menjelaskan kalau Evie memiliki cacat di wajahnya, dan Nancy tidak menyukai mereka berdua. Ibu mereka meninggal saat mereka masih kecil. Menurut laporan polisi, Evie dibunuh oleh ayah mereka dengan cara dicekik, dan tubuhnya ditemukan terkubur di hutan. Setelah itu, ayahnya dibunuh di penjara oleh narapidana yang lain.
Dan sampai hari ini, Margaret tidak tahu alasan ayahnya membunuh Evie. Beberapa saat setelah itu, Margaret kembali masuk ke ruang tengah, sambil minum segelas anggur. Tiba-tiba, kain penutup jam lemari itu terjatuh. Margaret yang ketakutan pun berteriak dan berusaha membuka pintu. Mason yang mendengar teriakan Margaret segera datang untuk menolongnya. Sementara di dalam ruang tengah, jam lemari itu pun terbuka. Mason pun akhirnya mendobrak pintunya. Ia melihat Margaret ketakutan dan mencoba menenangkannya. Ketika Margaret melihat kembali ke arah jam lemari itu, pintunya masih tertutup. Mason pun mulai kesal pada Margaret karena mengira Margaret mabuk dan mengunci pintu ruang tengah tadi. Mason juga bilang kalau ia akan pergi besok malam karena ada urusan pekerjaan. Ia harus ke London dan menemui salah satu penerbit untuk menerbitkan tulisannya. Margaret keberatan, namun Mason akan tetap pergi. Keesokan harinya saat ingin pergi, Mason mengusulkan untuk mengantarkan Margaret kembali ke rumah mereka. Namun Margaret tidak mau. Jadi sebab itu, Mason pun pergi meninggalkan Margaret sendirian. Setelah Mason pergi, Margaret kemudian membaca buku tentang arwah sambil mengisi air di bathtub kamar mandi. Waktu menunjukkan pukul 9:09 malam. Margaret yang sedang berada di kamar mandi mendengar sesuatu. Kemudian ia mematikan keran airnya. Dan tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu yang pecah dari arah luar kamar mandi. Ia pun memeriksa asal suara itu dan melihat foto keluarganya telah jatuh dan pecah. Lalu Margaret mendengarkan suara seperti seseorang sedang menyanyikan lagu anak-anak. Dia pun membuka pintu lorong menuju ke kamar Evie. Setelah itu, Margaret merasakan ada bayangan seseorang di belakangnya. Ia pun mendengar suara seseorang berlari dan mencoba mengikuti asal suara itu. Sesampainya di bawah, pintu menuju basement terbuka. Margaret masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat topeng yang dulunya sering dipakai oleh Evie. Dia pun menyentuh topeng tersebut. Setelah itu, sebuah kapur terjatuh ke lantai. Dan saat memeriksa sekitar situ, Margaret melihat ada tulisan di tembok yang berarti ayahnya berbohong. Di sisi lain, Mason sedang ditemani seorang wanita bernama Rose menemui seorang penerbit. Namun sang penerbit sepertinya tidak bisa menerbitkan tulisan Mason karena beberapa faktor. Rose mencoba membujuk penerbit, namun hasilnya sama saja. Mereka pun keluar dari ruangan itu. Mason tampak kesal. Kemudian Rose pun mengajak Mason untuk minum. Siangnya, Margaret pergi untuk menemui paranormal, di mana paranormal atau medium itu bisa menghubungkan seseorang dengan orang yang telah meninggal. Margaret di sana dengan beberapa orang lainnya yang ingin menghubungkan salah seorang keluarga mereka yang telah meninggal. Seorang medium itu pun meminta semuanya meletakkan tangan di atas meja dan menutup mata. Lalu ia pun mencoba memanggil salah satu arwah dari keluarga mereka. Kemudian paranormal itu bertanya kepada arwah yang datang, siapa yang ingin dia hubungi. Paranormal itu bilang, arwah tersebut ingin berbicara pada Barton. Barton tanya bagaimana caranya. Tiba-tiba alat penunjuk itu mengarah ke arah Sarah. Setelah itu, Barton dan putranya Charlie memergoki paranormal gadungan itu. Ternyata, paranormal dan Sarah bekerja sama untuk melakukan penipuan. Setelah membeberkan kebohongan itu, Margaret pun menunggu Barton di luar. Ia ingin menanyakan tentang buku arwah yang Barton buat. Namun Barton menjelaskan kalau arwah itu merupakan fantasi saja, dan ia hanya percaya dengan penjelasan yang logis. Margaret meminta agar Barton mengatasi roh jahat yang mengganggunya, karena Barton memiliki keahlian sebagai pemburu hantu. Barton meminta agar Margaret membaca ulang kembali bukunya, namun kali ini dengan menggunakan otaknya. Setelah mengatakan itu, Barton pun pergi meninggalkannya. Charlie yang merasa kasihan pada Margaret memberikan kartu namanya dan bilang jika dalam beberapa hari Margaret masih dalam masalah, ia bisa menghubunginya. Dan Charlie tidak akan mengandalkan ayahnya karena ayahnya keras kepala. Charlie pun pergi meninggalkan Margaret. Setelah itu, Margaret pun kembali ke rumahnya. Margaret menunggu Mason yang telah berjanji akan pulang. Sementara di sisi lain, Mason sedang berselingkuh dengan Rose. Margaret masih saja menunggu dengan melirik ke arah jendela.
Margaret menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Setelah itu, Margaret mengambil sebuah kotak yang berisi kenangannya dulu. Ia melihat tentang potongan surat kabar mengenai pembunuhan yang dilakukan ayahnya kepada Evie. Margaret pun kembali mengingat masa lalunya, di mana ayahnya meminta kepada Evie agar tidak memakai topeng lagi. Evie bilang tetangganya selalu mengejeknya. Evie tanya kepada ayahnya, mengapa semua orang menyukai Margaret tapi tidak menyukainya. Ayahnya bilang mereka semua bodoh karena tidak ingin berteman dengan Evie yang memiliki hati yang baik. Dalam surat kabar itu, tertulis kalau ayahnya mengakui pembunuhan yang dilakukan terhadap Evie. Namun di artikel surat kabar lainnya tertulis, kepala pelayan menuding Nancy sebagai pelaku pembunuhan. Margaret kembali mengingat masa lalu, di mana ia melihat Nancy dan Douglas sedang berdebat. Douglas tidak suka kalau Nancy memperlakukan Margaret dan Evie dengan tidak baik. Nancy mengatakan alasan dia membenci mereka, itu karena mereka bukan anak kandungnya. Sementara James tidak ingin memiliki anak lagi dari Nancy. Nancy juga bilang kalau mereka adalah penghalang kebahagiaannya dengan James, dan ia pernah bermimpi menenggelamkan mereka berdua di sungai. Nancy berharap itu merupakan kenyataan. Margaret pun kembali membaca artikel koran yang lainnya. Di artikel koran yang lain, tertulis bahwa Nancy sering menghukum Evie dengan alasan yang tidak logis. Ia mencambuknya dengan ikat pinggangnya dan menguncinya di ruang bawah tanah selama berhari-hari selama ayahnya tidak berada di rumah. Dan kemungkinan James mencoba melindungi kesalahan Nancy. Margaret yang merasa ada yang mendekatinya pun terkejut. Namun ia tidak melihat siapapun di sana. Dan ketika melihat sekitar, ia menemukan topeng yang biasa digunakan Evie di meja. Margaret pun mengangkat topeng itu dan bilang kalau pelakunya adalah Nancy. Sementara di sisi lain, setelah menghabiskan malam dengan Rose, Mason pun ingin kembali pulang. Rose bertanya, apakah Mason telah memberitahukan tentang hubungan mereka dan rencana Mason ingin menceraikan Margaret? Mason bilang ia ingin menunggu waktu yang tepat, karena Mason masih fokus untuk mencoba menerbitkan tulisannya. Rose mengusulkan agar Mason mencoba merintis perusahaan penerbit sendiri. Rose bilang dia punya relasi, hanya saja kekurangan dana untuk investasi percetakannya. Mason tersenyum dan mengatakan kalau dia bisa mencari uang. Sepertinya dia berniat memanfaatkan kekayaan Margaret. Rose bilang setelah ini mereka bisa hidup bahagia selamanya. Di rumah, Margaret sedang memeriksa loteng. Evie? Sementara itu, Mason baru saja tiba di rumah. Di loteng, Margaret bertanya kepada Evie siapa yang membunuhnya. Evie melihat ke arah Margaret, dan senter Margaret tiba-tiba padam. Mason yang mendengar suara teriakan Margaret segera menuju ke loteng. Dia melihat Margaret yang berlari ketakutan dan mencoba menenangkannya. Mason bertanya apa yang terjadi, karena ia merasa halusinasi Margaret semakin tidak terkendali. Namun Margaret marah dan bilang kalau ini nyata. Margaret pun pergi dan menunjukkan tulisan yang ia temukan di basement pada Mason. Margaret bilang Evie yang melakukan ini. Dia melihatnya di loteng dan tempat ini. Mason pun kehilangan kesabarannya dan membentak Margaret. Mason bilang dia telah menelpon Dr. Lake dan menceritakan semua yang terjadi. Margaret takut karena dia akan dikurung di rumah sakit jiwa lagi. Pagi itu saat ingin pergi bekerja, Mason melihat kartu nama Barton ada di atas meja. Kemudian dia mengambil kunci mobilnya. Karena penasaran, Mason pun mendekati kotak musik itu. Mason yang merasa tidak ada yang aneh, segera pergi dari ruangan tersebut. Siangnya, Margaret pergi ke rumah Barton. Ia ingin meminta bantuannya. Awalnya Barton keberatan. Barton menjelaskan kalau hampir 200 kasus yang ia tangani tidak ada bukti apapun tentang aktivitas makhluk gaib. Namun setelah Margaret memohon agar Barton tinggal di rumahnya selama 1 malam saja, Barton pun setuju. Malam itu, mereka pun ke rumah masa kecil Margaret. Sesampainya di halaman rumah, Margaret menjelaskan setiap pukul 9:09 malam, dia melihat roh adiknya Evie. Dan waktu itu tepat dengan meninggalnya Evie saat dibunuh. Kemudian, mereka pun masuk ke dalam rumah.
Charlie menyiapkan kamera untuk menangkap penampakan roh sambil mengobrol dengan Margaret. Setelah itu, mereka pun menyiapkan peralatan lainnya. Mereka semua duduk, dan setelah waktu menunjukkan pukul 9:09 malam, mereka mencoba mendeteksi keberadaan roh gaib. Tiba-tiba, terdengar bunyi sesuatu yang pecah. Charlie dan Barton mengenakan alat pendengar khusus, dan mereka mendengar suara yang bilang, "Hei, ini aku." Margaret sedang fokus memperhatikan alat itu. Margaret kembali mengingat masa lalunya, di mana teman-temannya mengejek adiknya yang memiliki cacat pada wajahnya. Margaret marah dan mendorong temannya itu. Kemudian, ia pun terbangun dari tidurnya. Charlie mencoba menenangkannya. Charlie bilang dia percaya tentang semua yang dikatakan oleh Margaret. Sementara Barton sedang berada di loteng dan mencoba mencari petunjuk yang logis untuk apa yang ia alami tadi. Barton mendengarkan suatu bunyi di sekitar situ. Di bawah, Margaret dan Charlie sedang mengobrol. Charlie bilang mereka membuat buku-buku ini agar tidak ada yang takut lagi jika rumah mereka dihantui. Sementara di atas loteng, Barton melihat pintu tiba-tiba terbuka, dan ada jejak kaki di atas tanah yang sebelumnya ia taburkan di lantai. Barton pun mengambil sehelai kain. Mendengar teriakan Barton, Margaret dan Charlie pun segera ke loteng. Tepat saat itu juga, Mason pulang ke rumah. Margaret dan yang lainnya turun. Barton dan Charlie langsung pergi dari rumah itu. Mason yang kesal bertanya apa yang terjadi. Margaret bilang ia menyewa mereka untuk mencari tahu kalau ada roh Evie di rumah ini. Mendengar itu, mereka pun bertengkar. Mason tanya di mana Evie-nya. Margaret bilang Evie ada di belakangnya dan sedang menatapnya. Ketika Mason melihat tidak ada apapun di sana, Mason yang kesal kemudian berkeliling rumah sambil mencari Evie. Setelah tidak menemukan apapun, Mason ingin pergi dari rumah. Margaret yang kecewa bilang, "Pergilah kepada wanita itu." Ternyata Margaret sudah tahu tentang perselingkuhan Mason. Mason pernah berselingkuh sebelumnya, namun Margaret memaafkannya. Namun kali ini, Margaret ingin bercerai. Mason pun tersenyum sambil mengatakan kalau Margaret akan dirawat selamanya di rumah sakit jiwa. Mason pun menaiki mobilnya, kemudian segera pergi. Ia keluar dari mobil dan mendekatinya. Evie melihat ke arahnya. Pagi itu, Charlie mencoba untuk mendengarkan kembali hasil rekaman suara di rumah Margaret. Ia berkata pada ayahnya kalau aktivitas roh ini tidak bisa disangkal lagi. Namun ayahnya meminta Charlie untuk menghapus file audio itu. Ternyata yang menyewa Barton sebenarnya adalah Mason, bukan Margaret. Mason ingin agar Barton membantunya untuk membuat bukti palsu kalau Margaret mengalami gangguan jiwa. Hal itu agar membuat Margaret dikurung di rumah sakit jiwa dan ia bisa menguasai seluruh harta Margaret. Mason menjanjikan imbalan yang besar untuk Barton, dan Barton pun setuju. Setelah mengetahui ini semua, Charlie marah sekaligus kecewa pada ayahnya, karena tujuan mereka adalah mencari kebenaran. Charlie bilang tujuan ayahnya adalah membantu orang lain yang kehilangan orang yang dicintai seperti mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Setelah itu, Charlie pun pergi. Di sisi lain, Margaret bermimpi tentang masa kecilnya ketika ayahnya ditangkap oleh polisi. Nancy yang berada di sana melihat Margaret dengan tatapan yang marah, dan Margaret pun terbangun dari tidurnya. Barton mendatangi rumah Margaret. Dia memperdengarkan suara yang mereka rekam sebelumnya. Kali ini Barton berubah pikiran karena mendengar kata-kata Charlie. Dia pun ingin membantu Margaret. Dia meminta Margaret agar meninggalkan rumah ini demi keselamatannya. Namun Margaret bilang kalau roh Evie itu melekat pada dirinya, bukan pada rumah ini. Margaret tanya bagaimana cara mengakhiri ini semua. Barton bilang mereka harus tahu apa yang diinginkan Evie. Margaret bilang sepertinya Evie ingin memberitahukan hal yang sebenarnya. Barton kemudian mengambil air suci dan memercikkan ke setiap bagian rumah. Sementara Margaret menunggunya di ruang tamu. Saat itu, Barton sedang berada di ruang bawah tanah. Barton mengambil lentera, dan ketika melihat lagi, Evie sudah tidak ada di sana. Ia pun meletakkan lentera itu. Barton mengambil air suci, dan saat menyiram air suci itu, Evie sudah tidak ada di sana lagi. Di dalam rumah, Margaret sedang mencari Barton.
Saat itu, Margaret sampai di ruang tengah. Di sisi lain, Barton pun mulai khawatir kalau Evie akan menyerang Margaret. Dia mengambil botol berisi air suci lainnya yang ia simpan di jasnya. Sementara di ruang tengah, Margaret melihat Evie. Dia bilang yang membunuh Evie adalah Nancy. Namun Evie mendekati Margaret. Margaret pun tanya apa yang diinginkan Evie darinya. Kemudian Evie memperlihatkan yang terjadi sebenarnya waktu itu. Pada malam di mana teman Margaret mengejek Evie, temannya mempengaruhinya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik pada Evie. Margaret pun menurutinya. Margaret mengajak Evie bermain petak umpet. Setelah itu, ia mengajak Evie untuk bersembunyi di dalam jam lemari. Setelah Evie masuk ke dalamnya, Margaret pun menguncinya. Evie yang terkurung di sana meminta agar Margaret membuka pintunya karena ia mulai kehabisan nafas. Namun Margaret malah tertawa dan mengejeknya. Dan tepat pada pukul 9:09 malam, Evie pun meninggal di dalam jam lemari itu. Beberapa saat setelah itu, Margaret membuka pintu jam lemarinya. Dan tubuh Evie yang telah meninggal pun terjatuh. Ayahnya melihat kejadian itu. James meminta agar mereka melupakan kejadian ini, dan ayahnya akan mengurus masalah tersebut. James pun membawa jenazah Evie untuk dikuburkan di hutan. Sementara Margaret yang trauma berusaha melupakan kejadian itu. Dan mulai saat itu, dia tidak mengingat apapun lagi tentang kejadian tersebut. Dan sekarang, Margaret pun telah mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun meminta maaf kepada Evie. Barton pun datang dan melemparkan botol yang berisi air suci pada Margaret. Margaret pun menyiramkan air suci itu pada Evie. Namun Evie tidak ingin pergi sendirian. Ia berusaha membawa Margaret bersamanya. Nah guys, itu tadi alur cerita The Ghost Within 2023 selengkapnya. Seseorang yang melakukan kesalahan kemungkinan bisa melupakannya. Namun bagi orang yang dirugikan, hal itu sulit untuk dilupakan. Evie hanya berniat membuat kakaknya sadar atas kesalahannya. Namun pilihan Margaret untuk melupakan membuat Evie dendam dan mengajak Margaret ikut merasakan apa yang dia rasakan. Cerita pun berakhir di sini. Nah, berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.